Ba'da sholatil mafrudati, membaca ayat kursi setelah sholat fardu. An Abi Umamah radhiyallahu an, dari Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu an qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli sholatin, selepas setiap sholat maktubatin yang fardu, lam yamna'hu, maka tidak ada yang mencegah, tidak ada yang menghalangi kepada orang itu min dukhulil jannah, daripada masuk surga, illal mautu, kecuali mati, kecuali kematian. Kita tidak bakal bisa masuk surga kecuali mati dulu. Tapi kita pada takut mati ya. Kenapa? Karena kita tidak yakin kita mau masuk surga. Seandainya kita yakin dan surga lebih hebat daripada dunia ini, pasti pengen kita buru-buru mati. Ya Allah. Iya, kalau para sahabat itu kalau pulang perang apalagi, itu kalau nggak mati kayaknya bukan menyesal, bukan. Kenapa saya nggak mati gitu ya. Kita kalau pulang kampung aja, kalau mudik kayak apa kita senangnya. Kenapa kalau mudik kita senang, kalau kita pulang ke akhirat kita nggak senang ya. Emang iman kita ini kayaknya kurang beres ini ya. Allahu Akbar. Siapa orang yang membaca ayat kursi di selepas setiap sholat fardu, tidak ada yang menghalangi orang itu untuk masuk surga kecuali kematian. Ajib Pak ini Pak. Luar biasa. Satu, ayat kursi. Ini maklum ini semuanya. Tidak bisa dicari yang lainnya ini. Kita harus tahu ayat kursi dan harus hafal. Karena ini yang akan bisa membawa kita ke surga. Yang belum hafal ya harus hafal. Al-Baqarah ayat 255. Yang menyebut ayat kursi Rasulullah, itu disebutnya memang ayat kursi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ini harus kita baca, mengerti ataupun tidak, paham ataupun tidak, isi kandungan daripada ayat kursi, tetap bacaan itu akan mengantarkan kita ke surga. Ini yang sering Abi sampaikan, jangan sampai ada di antara kita ini berkeyakinan kalau baca Quran tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, tidak berguna. Ini jangan sampai. Jangan sampai, ulangi lagi. Baca Quran itu ngerti ataupun tidak mengerti, itu jadi ibadah. Karena Quran itu menjadi materi zikir. Malah termasuk afdhaluz zikri. Zikir yang paling utama adalah baca Quran. Dan Quran itu dinas hadirin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Quran itu sebagai syafi', musyafa'. Quran itu nanti yang akan bisa menyelamatkan kita, menolong kita, imam kita yang menuntun kita. Dan itu bukan hanya sebagai dijadikan sebagai pedoman saja Bapak. Tapi Quran yang dijadikan bacaan saja buat kita itu sudah bisa menyelamatkan kita. Kemarin Nabi sudah menyampaikan, Nabi bersabda, man qara'a harfan minal Quran,
Kita membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, Allah akan tuliskan dengan bacaan satu hurufnya itu satu kebaikan. Yang setiap kebaikan itu dibalasnya dengan 10 kebaikan. Nabi katakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Yang kalau kita membaca alif lam mim itu berarti 30 kebaikan yang kita akan peroleh. Terus begini hadirin, coba tanya ahli-ahli tafsir, pengarang-pengarang tafsir, ulama-ulama salaf soleh, ketika menafsirkan alif lam mim, mereka senantiasa mengatakan wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya alif lam mim. Artinya ahli tafsir aja nggak tahu, nggak mengerti, Pak. Tidak tahu hakikatnya maknanya alif lam mim. Nih kalau ahli tafsir aja nggak mengerti maknanya alif lam mim, gimana kita? Tapi yang nanti akan kita ambil daripada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu artinya adalah membaca Quran walaupun tidak mengerti artinya itu dapat pahala. Jangankan satu Quran, jangankan satu surat, jangankan satu ayat, satu huruf saja, kalau itu adalah bacaannya Quran, itu akan mendapatkan kebaikan. Ulangi lagi, ngerti ataupun tidak. Emang kalau umat dulu ini kalau membaca Injil, mereka baca Injil, maka membaca Injilnya bukan zikir. Membaca Injilnya itu tidak mendapatkan ibadah atau pahala. Tapi umat ini Masya Allah, Pak, malah kalau kita mendengarkan saja bacaan Al-Quran atau satu huruf Al-Quran yang dibacakan dalam keadaan kita bersuci, itu bisa menyebabkan 10 kebaikan akan Allah berikan, 10 kesalahan akan Allah hapuskan, 10 derajat akan kita tinggikan. Oh, ini luar biasa ini ya. Oke, sekarang di antara ayat-ayat yang paling agung disebutnya itu adalah ayatul kursi. Itu disebutnya ayat yang paling agung menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi ini. Kemudian hadirin, nanti akan kita bahas kapan-kapan saja kita, di mana saja kita berzikir atau membaca ayat kursi itu. Nah, ini banyak, ini ada kira-kira 30 hadis nih bacaan ayat kursi ini. Ini yang mudah-mudahan ya menjadi amal kita lah. Di antaranya adalah baca ayat kursi duburo kulli sholatin maktubatin, di setiap selesai sholat fardu, di setiap setelah kita selesai melaksanakan sholat fardu. Mangga nanti kita urutannya nanti, baik itu nanti kita berjamaah kemudian imamnya baca ayat kursi ataupun tidak, karena ini motivasi kita ini sebagai amal infirodi. Jadi ini menjadi amal sendiri, Pak, amal perorangan gitu maksudnya. Tidak jadi amal jama'i. Maksudnya gini, kalau nanti ada imam baca ayat kursi, kita baca. Ketika imam tidak baca ayat kursi, kita tidak baca. Jangan sampai begitu, ya. Jadi nanti setelah kita nanti selesai, misalkan zikir bersama imam, imamnya tidak baca ayat kursi, kemudian kita nanti sudah selesai ngikutin bacaan imam, ya kita baca lagi ayat kursi. Atau setelah sholat, nanti setelah kita sholat dulu, misalkan bareng-bareng sholat apa namanya, ya sholat sunnah misalkan, kita tetap masih masuk ke dalam kategori duburo kulli sholatin maktubatin. Itu. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, ini amalan yang dibaca setelah kita sholat fardu ini banyak. Ini diantaranya hadis ke-19
Ini kalau tidak salah sudah nih oleh Syekh ini ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis ke-19, qala man sabbaha dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang membaca tasbih atau bertasbih setelah selesai salat fardu maksudnya, salasan wa salasin 33, kemudian membaca alhamdulillah 33, bertakbir 33, patilka tis'un wa tis'un, itu 99, kemudian disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, gupirat lahu khotoyahu, diampuni lahu baginya khotoyahu, kesalahan-kesalahannya, wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun kesalahan itu sebanyak buih lautan. Jadi yang ingin dulu disampaikan adalah bapak-bapak, ketika kita melaksanakan sholat fardu, ini anugerah luar biasa, banyak sekali pahala yang Allah sediakan bagi orang yang melaksanakan sholat fardu. Tinggal nyari keuntungannya aja itu. Ulangi lagi, tinggal nyari keuntungannya, jangan sampai ditinggalkan ini. Kita sudah punya modal pokok tuh, yaitu sholat fardu. Setelah sholat fardu itu, ya Rabbana ya Karim, bacaan-bacaan yang dibaca setelah sholat fardu ini semuanya luar biasa. Kita baca subhanallah 33. Oke, itu terikat dengan sholat itu, termasuk zikir setelah sholat itu. Ini kan luar biasa, diampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih lautan. Kalau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah sholat fardu, dan fardunya itu adalah maghrib dan subuh. Ya Allah, itu pahalanya kayak apa? Itu diantara jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau baca itu 10 kali setiap kita subuh, kalau meninggal dunia kita di siang hari, maka itu bacaan itu yang akan menjamin kita mati dalam keadaan iman. Kalau dibacanya habis maghrib, kemudian kita meninggal dunia, maka bacaan itu yang akan menjaga iman kita. Sekarang ayat kursi sekarang. Tidak ada orang yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, kecuali ia akan dihantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga. Cuman gitu kira-kira, ia tidak bisa masuk surga kecuali mati duluan. Kalau kita masuk surga itu harus punya tiket. Nih, ini tiketnya. Di antaranya kan kita sedang ngaji ibadah kan gitu. Jadi ada orang masuk surga tentunya dengan tiketnya ayat kursi. Kalau kita sekarang ini masuk surga ini harus punya ongkos, harus punya kendaraan yang menghantarkan kita ke surga, maka membaca ayat kursi setelah sholat ini itu akan menghantarkan kita atau akan menjadi kendaraan kita untuk masuk ke dalam surga. Ayo, apapun kita yang menjadi persyaratan untuk masuk ke dalam surga, maka membaca ayat kursi setelah sholat fardu itu menyebabkan kita akan difasilitasi untuk sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mengatakan kan bukan ustaz pak ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhak. Dia mengatakan ini baik dan ini berpahala, ini jelek dan ini adalah mengakibatkan siksa. Itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah hafal ayat kursi, kita sudah bisa melaksanakan sholat fardu. Tinggal mari kita sama-sama, ini sebagai ijazah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca ayat kursi setelah kita sholat fardu. Berikutnya,
Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rajulan min sahabatihi faqala ay fulan hal tazawwajta. Sayyidina Anas, sahabat Rasul, khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat ada seorang lelaki ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah nikah belum? Pertanyaannya itu, sudah nikah belum? Tazawwajta, nikah belum? Beliau bilang, la ya Rasulullah, wa laisa indi ma atazawwaju bihi. Aku enggak punya biaya untuk nikah itu. Kan zaman dulu itu memang di Arab sampai zaman sekarang ini mahalnya luar biasa. Yang murah mah di Indonesia itu yang murah mah. Rasulullah Pak, Rasulullah itu nikahnya itu dengan Sayyidah Khadijah, mas kawinnya itu dalam tarikh itu 20 onta merah. Onta merah itu zaman dulu itu dijadikan sebagai kendaraan onta nomor 1. Kalau kita apa jenisnya itu? Mahal Pak. Katanya sekarang ini paling murah 50 juta katanya. Paling murah. Berarti Rasulullah SAW bayar mas kawinnya kepada Sayyidah Khadijah itu berapa berarti? 1 miliar Pak. 1 miliar. Pak Ishak nggak bakalan sampai 1 miliar bayar mas kawin. Ada nggak di sini yang bisa yang bayar 1 miliar? Nah ada ya. Tanya ibu-ibu, ada ibu-ibu ada nggak yang dimas kawini 1 miliar? Waduh ya Allah. Iya itu Rasul mas kawinnya kayak begitu. Memang mahal Pak, mahal benar. Kemudian hadirin, ini Rasul kan memotivasi kita ini nikah ini. Karena kalau kita tidak nikah ini kita hanya separoh, hanya punya separoh. Kata siapa itu? Abu Hanifah kalau tidak salah ya. Seandainya besok aku tahu akan mati, seandainya besok aku tahu bakal mati, dan hari ini aku tidak beristri, maka aku akan menikah. Karena aku tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak beristri. Kenapa? Karena khawatir Pak, khawatir paman rogibaan sunnati palesa mini, itu yang penting. Khawatirnya nanti saya diponis oleh Allah itu orang yang tidak mendukung atau tidak cinta kepada sunnah Rasul. Waduh. Nah, tinggal nanti ada yang nanya, kalau 2-3-nya itu sunnah atau bukan? Nah, iya. Bisa sunnah kalau bisa menjaga keadilannya. Bapak-bapak, saya mohon maaf nih. Kalau saya melihat atau mendengar atau juga ngobrol dan segala macamnya, yang paling ajib itu kalau menurut saya ini itu Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Beliau ini Pak, kalau saja dia selisih 1 hari saja untuk memberi kismah kepada istrinya, itu dikodok Pak. Betul-betul dikodok. Jangankan 1 hari, 1 jam aja diperhitungkan. Ini kita ini khawatirnya ini kalau nikah ini 1-2 ini kita ini semau kita seolah-olah. Iya kita memberikan kismahnya itu semau kita, tergantung saya aja. Wah ini yang kita nggak bisa itu Pak. Nggak boleh semaunya begitu. Itu harus ada aturannya. Ini sampai kalau misalkan ini ada daurah di sini itu sampai dikodo Pak, ya Allah pembagiannya itu. Sampai ajibnya itu yang kita lihat itu Pak. Itu ketika beliau itu habis waktunya, kehabisan waktunya, sampai nganter kemana? Ke bandara saja. Itu istrinya itu yang satu itu yang sudah habis masanya itu tidak boleh lagi bersemobil dengan beliau itu. Karena sudah habis waktunya.
Allah kirim. Bisa nggak begitu kira-kira, Ustaz? Saya nggak bisa. Pantas wa in hibtum Allah takdiri atau Allah ta'dilu itu. Pantas kata Allah, kalau kamu tidak mampu, tidak khawatir kamu tidak adil, satu aja. Ini ngerinya. Satu puas-puasin aja. Puas-puasin aja. Ya puas-puasin aja. Aduh, kita ngerinya katanya ini khawatir nauzubillah ya. Kalau kita tidak berbuat tidak adil kepada istri-istri kita, itu siksanya adalah akan berantakan setelah meninggalnya kita. Itu karena ada ketidakadilan di dalam kismah. Nauzubillah. Aduh, jangan ke sono-sono dah gitu. Sono gitu. Enggak, ini Rasul nanya kok. Kan sudah nikah belum? Begitu perhatiannya Rasul itu kepada para sahabat, nikah belum? Tapi sahabat bilang katanya aku tidak punya biaya untuk nikah itu. Yang namanya nikah kan kalau asal nikah mungkin ya bisa. Tapi kesetelahnya ajib ya. Memang solusinya gini nih, ada solusi juga nih. Mau nggak mau lah kita ngomong ke situ lah. Mau nggak mau. Hadirin, wa in kanu fuqara yughnihumullah. Itu dalam bab nikah itu. Kalau kalian itu fakir, kalian itu susah, nikah aja. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan. Pernikahan itu salah satu penyebab kita mendapatkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Malah ada sahabat, ini ajib sahabat, tapi jangan diikuti tapinya. Sahabat ini ngadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ini saya ini punya istri satu. Tapi kok saya susah amat ya Rasul. Berat saya ya Rasul. Apa kata Rasul? Nikah lagi. Nikah lagi. Tapi gini Pak. Kalau sahabat-sahabat ini ngedengar Rasul sallallahu alaihi wasallam nyuruh seseorang nikah lagi, itu sahabat-sahabat yang lain itu Pak menawarkan putrinya kepada beliau. Begitu ajibnya Pak. Ya iya Pak, ya mantap. Nanya nih satu orang kepada Rasul, nanya tuh. Apa kata Rasul? Kamu nikah lagi. Itu sahabat-sahabat yang lain mau nggak dengan anak saya? Begitu, kira-kira begitu. Karena oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dia itu disuruh menikah. Nikah lagi. Dan memang benar Pak. Mudah dia mendapatkan, karena oleh Rasul disuruh nikah, ya dia nikah lagi. Nikah lagi. Dua dia udah nikah lagi. Masya Allah. Ternyata mungkin 2-3 bulan itu. Waduh, dia saking pengen kepalanya lagi katanya, ya Rasul. Ternyata makin susah ya Rasul. Udah nikah lagi. Suruh nikah lagi Pak. Ya Allah, nikah lagi. Ya udah dah pokoknya. Akhirnya dia diam aja di mana? Di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah 4 istrinya. Kenapa belum pulang nih, kenapa? Ya Rasul, masalah ya Rasul gitu. Aduh. 2 hari dia nggak pulang Pak. Puyeng dia. Sudah kata Rasul. Sekarang kamu pulang. Pulang Pak. Kaget itu dia Pak. Kaget. Begitu pulang istrinya 4-4-nya ada di rumah itu. Diintip mungkin sama dia tuh, diintip. Apa yang dimusyawarahkan itu ajibnya. Apa katanya sama istri-istrinya itu musyawarah. Kita ini katanya menuruti atau menikahi bapak itu atau suami kita itu atas instruksi Rasul. Satu, kita niatlah bukan hanya ngabdi kepada suami kita, tapi kita ini nurut sama Rasul. Yang kedua, coba yuk kita pikir yuk, kira-kira kalau satu orang mikirin 4, itu lebih gampang, lebih mudah mana daripada 4 mikirin satu orang gitu. Itu yang ajib itu. Begitu tuh, 4 orang disepakat ini. Udah kalau begitu, sekarang kita akan usaha, yuk kita usaha. Kita minta doa, kita minta izin sama suami kita sampai kepada Rasulullah SAW. Waduh, itu bahagianya Pak. Waduh, bahagianya itu.
Akhirnya itu 4 orang itu usaha ngurusin 1 orang suaminya itu, sukses Pak. Wah boleh ini kalau boleh kalau begitu mah. Tapi memang harus ada fatwa Rasul dulu. Nggak ada yang berani fatwain. Kiai berani fatwain. Udah, terusin dulu ini ya. Nanya kepada sahabat itu katanya, kamu udah nikah belum? Belum ya Rasul, saya nggak punya biaya untuk menikah. Alaisa ma'aka qul huwallahu ahad? Bukankah kamu itu bisa qul huwallahu ahad? Bala ya Rasulullah. Ya. Qala rubul Quran. Itu seperempat Quran. Dalam hadis yang ini Pak ya. Nanti di hadis yang lain ada sebut sulusul Quran. Tahu dulu ini. Satu ini. Rasul nanya lagi. Alaisa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun? Bukankah kamu juga hafal qul ya ayyuhal kafirun? Maka sahabat bilang, bala ya. Rasulullah SAW, wa huwa rubul Quran. Itu juga seperempat Quran. Alaisa ma'aka iza zulzilatil ardu zilzalaha? Kamu hafal enggak? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bala hafal. Itu juga seperempat Quran kata Nabi. Kamu hafal enggak idza jaa nasrullah? Hafal enggak idza jaa? Hafal. Itu juga seperempat Quran. Baru Nabi nanya, alaisa ma'aka ayatul kursi? Apa kamu bisa hafal ayat kursi? Bala ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Qala rubul Quran. Qala tazawwaj. 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 Kata Nabi, nikah. 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 Segitu. Ini riwayatnya dalam Musnad Ahmad. Begini hadirin. Bapak-bapak, ada nggak yang pernah bapak-bapak ingin mendapatkan solusi masalah-masalah bisnis, masalah dunia, masalah segala macam? Bapak minta doa, minta zikiran. Ada yang pernah kan? Minta saya supaya saya begini, supaya saya begini, baca ini, baca ini, baca ini. Pernah nggak begitu? Pernah ya? Oke. Siapa yang mau nikah lagi? Yang belum nikah lah. Siapa yang belum nikah seperti sahabat ini? Coba Pak, coba. Kita percaya Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan solusi Pak. Yang boleh kita dianggap susah, dianggapnya sulit, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita baca kulhu sekali, kuliah sekali, idza zulzilatil ardu zilzalaha sekali, idza ja sekali, ayat kursi sekali. Baca ini ramuan ini, satu paket. Kalau berdasarkan hadis ini, bacaannya pun itu. Kulhu dulu, terus kuliah, terus izaja, terus izazul, kemudian izaja. 4, kemudian baca ayat kursi. Yang kedua Pak, ini ulama nih Pak, ini kan disebutkan walaisa indi ma'atazawaj. Ini adalah mengeluhkan biaya Pak. Biaya yang ada kaitannya dengan masalah pernikahan dan kekeluargaan. Mungkin ada di antara kita yang kesusahan, yang kesulitan. Ya Allah, terutama ekonomi kan? Kesulitan ekonomi, ya Allah. Kerja di PHK, makin hari makin susahnya di kerjaan itu. Bapak ada nggak yang yakin Pak, bahwa yang memberikan pekerjaan, yang memberikan rezeki itu Allah Pak? Bapak pernah nggak tahu ada orang yang kerja, ada nggak yang orang yang usaha tapi nggak punya duit? Ada nggak? Ada orang yang nggak kerja, nggak dagang, bukan pegawai, nggak dapat gaji, tapi dapat duit, banyak duitnya.
Pak Ishak, dulu kita pernah keluar ke Jakarta itu, Pak Haji Rais apa namanya, orang Madura. Pernah nggak? Ingat kita ya, dulu ya. Iya. Dia punya anaknya dokter, punya anaknya polisi, punya anaknya pengusaha. Dianya nggak bisa baca, nggak bisa tulis, saya ya. Nggak bisa baca, boro-boro katanya saya di lulusan perguruan tinggi segala macam. SD aja saya mah nggak masuk SD. Baca aja nggak bisa. Aduh. Tapi nggak bisa dibohongin tuh Pak, nggak bisa baca juga. Dia bilangin apa nih? Ini semen ini gitu macam. Iya. Tanya ini tahu, tapi kalau angka tahu Pak Hajimnya itu. Ini apa ini katanya? Bacain sama itunya itu. Masa punya material kan? Materialnya besar, kotakannya banyak. Nggak bisa baca. Jadi artinya memang rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala diatur, ada yang memang yahtasib, ada yang la yahtasib. Ada yang memang sesuai dengan hitungan matematikanya, hitungan ekonominya. Ada yang memang rezeki itu hitungannya hitungan nasib. Matematika takdir aja itu. Gitu kan. Oke, sekarang kita coba. Yang kita punya kesusahan, misalkan masalah susah kita ya, kerja di PHK, ya Allah, rumah masih ngontrak, anak udah banyak. Gimana nih kalau begitu tuh? Istri tiap hari minta cerai. Aduh, listrik udah nut-nutan Bapak, belum bayar listrik mau diputus. Punya HP juga nggak punya kuota. Gimana kalau gitu coba? Yuk coba. Yuk coba kita ulang-ulangi, kita baca kulhu, baca kuliah, baca izazul, baca ijazah, kemudian baca ayat kursi. Coba aja ini mah kita coba yuk. Ini kan namanya mujarobat Pak. Silakan bapak-bapak cari-cari ini kitab-kitab dalam kitab mujarobat. Termasuk amalan untuk kita mendapatkan bantuan Allah berupa materi, termasuk nanti istri, termasuk nanti usaha. Coba kita baca ini, baca kulhu, baca kuliah, baca izazul, kemudian baca ini. Kemudian yang berikutnya ini ada kata-kata rupu. Kulhu sebut rupul Quran. Kemudian yang kedua, kuliah disebut rupul Quran. Nah ini pernah tuh Bang Rusli pernah bertanya sama Abi tuh. Pernah. Katanya dikasih ijazah oleh almarhum Robi baca kulhu 4 kali. Nah gitu. Dia pernah nanya sama Abi dalilnya. Oh itu kulhu solusi kata Abi. Memang hadisnya itu adalah 4. Kalau kulhu untuk zikir kita baca itu memang ada 3. Ini untuk solusi ini. Abang dulu dikasih itu untuk apa? Ya disuruh ngamalkan aja katanya nih. Kalau kita mau apa punya segalanya baca kulhu 4 kali kan gitu. Nah ini di antaranya nih. Jadi memang 4 Pak, bacaannya 4. Kalau dalam bahasa Sunda apa namanya? 4 mazhar 5 pancer. Nah, komisi itu disebutnya 5. Ini 4 ini ada kiri kanan di sini 4. Nah 5 ini pancernya. Disebutnya tuh. Tuh 2, 3, 4 pancernya di sini. Ini ayat kursinya di sini. Oke. Itu diantaranya adalah seperti itu. Kemudian Bapak-bapak, kita teruskan lagi yang ketiga sekarang. Hadis yang ketiga. Ini penjabarannya Pak Ishak. Di sini nggak ada. Nah, ini kita ini sekarang ini sedang mencari atau belajar mengenai tentang ayat kursi. Ini kira-kira 30 amalan. Ini yang ketiga sekarang. Hadis daripada riwayat Imam Bukhari dan juga imam-imam yang lainnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahfaza zakat Ramadan. Ini sudah habis sampaikan. Sebentar ya. Kemudian fa'atani atin min jawfil laili faja'ala yahsu min at-ta'ami fa khaztuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Abu Hurairah pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk menjaga makanan daripada zakat Ramadan.
disimpan di dalam satu tempat. Kata Abu Hurairah, tengah malam Pak, tengah malam. Ini makanya ini Abu Hurairah ini betul-betul menjaga Pak, ngerondain makanan daripada zakat Ramadan. Tiba-tiba ada orang datang, dia tidak ketahuan itu orang itu, dan dia juga nggak kenal. Langsung dia meraup makanan itu. Ditangkapnya oleh Abu Hurairah itu, ditangkap. Fakhadtu, aku tangkap dia. Fakultu, aku katakan, la arfa'annaka ila Rasulillah, aku akan adukan kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, dakni, fa inni muhtaj. Aduh, lepaskan aku. Aku ini banyak keperluan, banyak kebutuhan. Nah, kalau orang Kalimantan jangan bilang butuh katanya ya. Aku ini banyak keperluan, lepaskan aku. Kata Abu Hurairah, katanya, aku kasihan kepadanya sehingga itu aku lepaskan. Kemudian ketika subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya, sini Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal lailah atau al-bariha, kamu nangkap orang malam, apa yang lakukan? Coba itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata lebih hebat daripada rondanya, daripada piketnya Abu Hurairah. Waduh, itu lebih daripada CCTV Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Mengawasi umatnya Pak. Dan sampai sekarang Pak, ulangi lagi, sampai sekarang, kalau kita bersolawat kepada Rasul, kita salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Allah kasih pengetahuan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu Pak, bisa menjawab salam kita. Aduh, luar biasa. Sudah hadir. Nanti di dalam kajian maulidnya malam Senin ya, tolong ya. Malam Senin nanti pada hadir nanti. Mulai hari ini saya ngadakan acara maulid Nabi. Ini hari ini untuk alumni haji, untuk alumni pesantren, untuk alumni sekolah hari ini. Kemudian besok maulid wali santri. Malam Senin bapak-bapak. Kemudian hari Seninnya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak biasa spesial untuk nanti motong kambing biasa kalau Senin itu. Tolong Pak Kiai kan mau kesana ya, insya Allah ya, sehat ya. Tuh, masya Allah sehat. Mudah-mudahan ini. Terus sampai mana tadi? Rasul itu luar biasa itu, sampai tahu kayak begitu. Oh, kata Abu Hurairah tuh, ya Rasul, aku lepaskan dia ya Rasul. Katanya dia ini perlu kebutuhan, perlu itu. Rasulullah SAW mengatakan, kadzabaka wa sayaud. Dia sudah berdosa Abu Hurairah, nanti juga dia kembali lagi. Begitu dia mendengar kata Rasul, sayaud, akan kembali lagi, Pak Arsud, maka aku, katanya Parosatuhu, maka aku mengawasinya, betul-betul mengawasi. Aduh, diawasi benar-benar. Kenapa? Karena ada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alimtu annahu sayaudu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dia akan kembali lagi karena ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar aja, tengah malam Pak, dia datang lagi. Kemudian dia sama tuh ngeraup juga. Wah, ditangkap lagi oleh, kan dulu bahkan gelap, nggak ada listrik Pak. Ya. Dan Abu Hurairah ini dalam ininya Pak, itu dia sampai tidak mau menceritakan Pak, tidak mau tahu siapa dia. Itu ajibnya Abu Hurairah itu. Kenapa? Aku tahu dia butuh, aku tahu dia itu sedang susah, maka kesusahannya dulu, kemudian aibnya dia itu dia tidak sebarkan. Itu ajibnya itu ya, sahabat-sahabat dulu itu kayak begitu itu. Ajib benar. Oh, kalau kita mah rame, kita mah disepiralkan. Kata Pak Ishak itu Sentul itu, oh, aku jadi disepiralkan gitu aja. Aduh, hebat itu ya. Kalau kita pasti begitu, masya Allah. Sudah hadirin, kata Rasul akan kembali lagi. Benar aja, ditangkap lagi. La arfa'annak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku akan adukan kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang malah nangis-nangis.
Terus dia berjanji, saya tidak akan kembali lagi, pokoknya berjanji, lepaskan saya. Akhirnya karena sudah berjanji tadi, dilepaskan. Rasul manggil lagi, Pak. Gimana? Benar kan kembali lagi? Iya ya Rasul, kembali lagi. Oh, dia masih dusta. Wah sayaud, dia akan kembali lagi. Dia udah janji ya Rasul, ya dia akan kembali lagi. Waduh, udah dia, saya nggak tidur, saya pokoknya jaga lagi itu. Abu Hurairah tuh jaga lagi. Benar ketangkap lagi. Setelah ditangkap katanya, da'ni hatta u'allimaka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Qala wa kanu ahras syai'in alal khair. Ketika ditangkap itu dia bilang katanya, lepaskan saya akan mengajarkan sesuatu, ucapan dan kalimat yang sangat berguna dan bermanfaat. Kalau kamu amalkan ini, Allah akan memberikan manfaat besar kepada kamu. Karena katanya ini Abu Hurairah ini orang yang sangat-sangat perhatian kepada ilmu. Maka begitu responnya dia dengan ucapan itu, maka ya oke, aku akan lepaskan. Asal kamu mengajarkan itu. Apa coba? Dia bilang, iza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Kalau kamu nanti nuju tempat tidurmu, sebelum kamu tidur malam hari, bacalah ayat kursi. Fa innahu lan yazala ma'aka minallahi hafizah. Maka dia bilang katanya, nanti Allah senantiasa akan menjaga kamu. Atau Allah akan utus malaikat hafiz untuk menjaga kamu. Ketika kita punya mata tidak berfungsi ketika kita tidur. Ketika kita punya telinga yang bisa mendengar, aneh itu juga. Ketika tidur tidak ada fungsinya, ini off semua. Tangan yang bisa bergerak, bisa ninju segala macam, tidur udah nggak punya kemampuan. Kaki juga nggak punya kemampuan. Ajibnya itu. Ketika kita tidak mampu apa-apa, nah di situ kita perlu hafiz namanya. Perlu penjaga. Terutama yang akan dijaga itu apa? Iman. Yang akan kita jaga itu. Kita khawatir itu ada yang nyuri gitu iman kita itu. Apa kata orang itu? Kalau katanya kamu baca ayat kursi sebelum kamu tidur, maka Allah nanti akan berikan kepadanya itu hafizah. Akan ada penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dilepaskan. Karena udah ngajarkan seperti itu. Langsung dia akan lapor sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar aja subuh-subuh dia langsung melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, betul dia datang lagi begini. Fa akhbarahu, maka itu menceritakannya Abu Hurairah kepada Nabi. Rasul mengatakan, shadaqaka wa innahu lakazib. Benar itu orang itu, katanya itu orang benar dia. Padahal dia pendusta. Wahai Abu Hurairah, kamu tahu tidak, tadri man tukhatibu mundu salasalayal? Kamu tahu nggak itu? Siapa itu yang 3 malam berturut-turut kayak begitu itu yang kamu tangkap itu? Tidak tahu ya Rasul. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu, yang tahu itu. Zalika syaiton. Itu setan. Kata Abu Hurairah, kalau tahu setan cekek gitu kira-kira gitu. Nah tapi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sodakau, katanya dia benar. Walaupun dia dusta, itu setan. Pak, ini rahasia setan, Pak. Setan yang bilang nih. Setan takut sama ayat kursi, Pak. Ajibnya setan tidak punya kemampuan itu kalau kita baca ayat kursi menjelang tidur. Udah gitu dulu dah. Sekarang dulu kesimpulannya nih. Yuk kita baca ayat kursi setelah sholat fardu. Baru satu tuh. Yang kedua, yuk kita baca ayat kursi kalau kita ada perlu dengan ramuannya tadi. Yang ketiga, yuk kita baca ayat kursi sebelum kita tidur. Ini ada 30 kesempatan, kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.